Shalom, sahabat kebenaran yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Pada episode Bible Study ini, kita akan belajar asal-usul nama Lucifer. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab dalam pembahasan kali ini. Siapakah atau apakah sebenarnya Lucifer itu? Apakah Alkitab menuliskan nama Lucifer? Mengapa iblis disebut sebagai Lucifer? Kita pasti pernah mendengar nama Lucifer yang sering merujuk kepada nama iblis. Tahukah Anda bahwa nama Lucifer tidak tertulis dalam teks asli atau autografa Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine atau Girika. Orang Yahudi sendiri tidak mengenal nama Lucifer. Para rasul Yesus Kristus pun tidak mengenal nama Lucifer. Hal itu dapat terlihat bahwa dalam Perjanjian Baru, nama yang dikonotasikan dengan iblis adalah Beelzebul, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Di dalam Matius pasal 12 ayat 27 berkata demikian, "Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab merekalah yang akan menjadi hakimmu." Pada bagian lain juga menulis nama Beelzebul, seperti Matius 10 ayat 25, Markus 3 ayat 22, Lukas 11 ayat 15, Lukas 11 ayat 18, dan Lukas 11 ayat 19. Siapakah Beelzebul itu? Dari sisi asal-usul, Beelzebul dikaitkan dengan nama dewa orang Filistin yang disembah di Ekron, terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 2 sampai 3 dan ayat 6. Lalu dalam perkembangan selanjutnya, nama ini sudah umum dikenakan pada penguasa tertinggi dari kerajaan kegelapan. Nama Beelzebul ini akan kita bahas dalam pembahasan yang lain. Mari kembali tentang nama Lucifer tadi. Lalu dari manakah nama Lucifer itu muncul? Sebutan nama Lucifer baru muncul pada abad keempat, artinya 3 abad setelah zaman para rasul, dalam terjemahan Alkitab bahasa Latin oleh Jerome. Lalu, nama Lucifer menjadi populer di kalangan kekristenan setelah terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris seperti King James Version, Douay-Rheims, dan Darby menerjemahkan frase bintang timur menjadi Lucifer pada Yesaya 14 ayat 12. Perhatikan terjemahan berikut. Terjemahan Latin atau disebut Vulgata menerjemahkan kata bintang timur itu menjadi Lucifer. King James Version pun menerjemahkan menjadi Lucifer. Naskah Masorah Ibrani hanya menulis Halel dari kata halal yang berarti memuji. Dalam ayat itu tidak dijumpai kata iblis. Dalam bahasa Ibrani Satan. Kata Indonesia setan hanya dijumpai dalam Perjanjian Baru versi LAI. Tidak ada kata Lucifer dalam terjemahan Perjanjian Baru Yunani maupun Alkitab Ibrani. Kata Lucifer adalah kata terjemahan, bukan kata dalam bahasa asli Alkitab. Alkitab terjemahan bahasa Latin inilah yang kemudian digunakan oleh Gereja Katolik. Kita bersama telah mengetahui bahwa istilah nama Lucifer diterapkan kepada sosok iblis atau malaikat yang memberontak hanyalah produk tafsir saja. Orang Yahudi atau kalangan Yudaisme tidak menganggapnya demikian. Jadi, Lucifer bukanlah nama Raja Iblis yang dituliskan oleh Alkitab. Apa arti nama Lucifer? Istilah Lucifer berasal dari bahasa Latin
Lux artinya sinar dan fere yang berarti membawa. Jadi kata Lucifer dapat diartikan pembawa sinar atau terang. Lucifer adalah istilah Latin yang merujuk pada planet Venus, sang bintang fajar atau pagi. Tetapi astronomi orang Romawi menyebut bintang pagi atau fajar dengan istilah Venus. Lalu siapakah malaikat yang jatuh? Siapakah iblis itu? Dan siapa pula setan itu? Nantikan jawabannya dalam episode Cermin Kebenaran berikutnya tentang kejatuhan malaikat atau Angels Falls. Demikianlah pembahasan tentang asal-usul Lucifer pada episode Bible Study kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.